Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab I'anatul Talibin ya, Hasyiah dari Fathul Muin. Ini kita sudah sampai di kata asyukru, pembahasan tentang syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukru lugatan wal hamdul urfi. Makna bahasa dari syukur itu sama dengan makna istilah dari hamd ya. Jadi perbuatan yang timbul dari mengagungkan pemberi nikmat. Dari sisi ia adalah pemberi nikmat baik kepada yang memuji maupun yang lain. Wa urfan syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Secara uruf ya, secara istilah para ulama, syukur adalah mengerahkannya hamba semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk melakukan tujuan penciptaan. Jadi semua nikmat ini dilakukan untuk melakukan taat. Ayasrifat jami'al a'dha wal ma'ani allati an'amallahu alaihi biha fi ta'atil lati tuliba istimaluha fiha. Jadi maksudnya adalah seorang hamba yang melakukan seluruh tubuh dan seluruh indera yang dimiliki, yang hal itu tentunya adalah pemberian Allah ya, dilakukan untuk melakukan taat, yang melakukan taat itu merupakan tujuan dari pemberian nikmat dari Allah. Fa in istamalaha fi awqatin mukhtalifah summiya syakiran. Kalau hal itu dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda maka dinamakan syakir, yang melakukan dinamakan syakir. Aw fi waqtin wahid summiya syakur. Kalau dilakukan dalam dalam waktu yang bersamaan, seluruh tubuh, seluruh nikmat dilakukan untuk taat secara bersamaan, itu disebut dengan syakur. Yang melakukan disebut dengan syakur. Wahwa qalil, orang-orang yang punya status syakur ini sedikit. Liqaulihi ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Sebab ada firman Allah yang berbunyi, sedikit sekali dari hambaku orang yang berstatus syakur. Wa sawaradzalikal alamatus subramallisi biman hamala janazatan mutafakiran fi masnu'atillah. Penggambaran melakukan seluruh kenikmatan untuk taat itu digambarkan oleh Subramallisi dengan seorang yang memikul jenazah. Besertaan dengan itu dia berpikir ya, dia merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Nadiran limayadeh li'alla yazilla bil mayyiti. Dia melihat ke depan supaya tidak terpeleset. Masyan birijlihi ilal qabri, berjalan dengan kaki, sahilan lisanahu bidzikri, menyibukkan ucapannya dengan berzikir, wa udunaihi bistima'i ma fihi thawab kal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan telinganya digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, seperti perintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadi seluruh tubuhnya digunakan untuk melakukan taat ya. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Pembagian hamd ada 4. Hamdani qadiman, 2 hamd itu sifatnya qadim, dahulu. Wa huwa hamdullahi nafsahu. Yang pertama adalah Allah memuji zatnya sendiri, nahwu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi dalam ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa hamduhu ba'da ibadih. Yang kedua, Allah memuji sebagian hambanya. Kaqaulihi ta'ala fi Ayyub, ni'mal abdu innahu awwab. Ayyub adalah hamba terbaik dan ia merupakan seorang yang selalu kembali pada Allah. Jadi Allah memuji hambanya itu juga termasuk bagian hamdu qadim ya, karena pujian itu datang dari Allah. Wa hamdani haditsan, 2 hamd yang lain adalah hadis. Wa huma
hamduna lahu ta'ala wa hamdu ba'dina li ba'd. Dua hamad yang hadis itu adalah pujian kita terhadap Allah atau pujian sebagian kita ke sebagian yang lain. Wa yang qasimul hamdu ila wajib. Hamad itu hukumnya ada yang wajib, kal hamdi fi sholat wa fi khutbatul jum'ah, seperti memuji Allah di saat sholat. Sholat itu kan ada alhamdulillahirabbil alamin ya dalam Fatihah itu, dan juga di khutbah Jumat ya, itu kan juga ada syarat berupa, ada rukun ya, rukun berupa hamd. Wa ila mandub kal hamdi fi khutbatin nikah wa fi ibtida'i du'a wa ba'dal akli wasyurbi wa fi ibtida'il kutub al musannafah. Hukum kedua hamd adalah sunnah. Sunnah ini seperti memuji Allah di saat khutbah nikah, di saat memulai doa, setelah makan dan minum, dan memulai menulis ya, kitab-kitab, menulis kitab. Wa fi ibtida'i darsil mudarrisin, memulai mengajar bagi guru, wa qira'atut thalibin baina yadayil muallimin, dan sebelum para pelajar membaca kitabnya di hadapan gurunya. Wa ila makruh kal hamdi fil amakin al mustaqdharah. Hukum hamd ada juga yang makruh ya, contohnya seperti memuji Allah di tempat-tempat yang dianggap menjijikkan, kal masjarah wal masbalah, seperti tempat penyembelihan itu kan banyak darah ya, dan juga tempat sampah. Wa mahalli qada'il hajah, dan tempat membuang hajat ya, tempat berak atau toilet. Wa ila haramin kal hamdi indal farohi bil wuku'i fi maksiat. Hukumnya bisa haram, contohnya seperti memuji Allah di saat bangga melakukan kemaksiatan, bahagia melakukan kemaksiatan. Jadi bahagia melakukan kemaksiatan kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu ya haram, alhamdulillahnya haram. Wa alam annahu ja'a fi fadlil hamdi ahaditsu katsirah. Banyak